Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita tidak bosan-bosan bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, kajian kita masih melanjutkan monitoring standar nasional pendidikan. Ini standar yang terakhir, ya, standar evaluasi pendidikan atau standar yang ke-8. Khususnya evaluasi pendidikan, berkali-kali pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan masalah penilaian. Tentu tidak akan saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Jadi kita pernah punya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 53 tahun 2015. Ini tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikutnya kita juga pernah punya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Berikutnya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi ada penilaian oleh guru, ada penilaian oleh satuan pendidikan, ada penilaian oleh pemerintah. Tahun 2018 juga terbit lagi Permendikbud tentang penilaian dasar oleh pemerintah. Berarti ini meralat permen sebelumnya. Tahun 2020, tahun ini juga terbit lagi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomornya 53 tahunnya 2020 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kenapa oleh pemerintah tidak ada? Karena ujian nasional ditiadakan. Berkaitan dengan masalah penilaian, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, 1, penilaian itu diarahkan untuk mengukur pencapaian KD atau kompetensi dasar pada kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, penilaian ini berdasarkan kriteria dibandingkan kan kriteria yang ada, dibandingkan kan patokan yang ada. Nah, patokan yang ada di sini disebut KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Terus yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa penilaian atau evaluasi ini dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Artinya semua indikator diukur, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah tuntas dan mana KD yang belum tuntas dan mana KD yang anak-anak mengalami kesulitan. Berikutnya lagi yang perlu diperhatikan bahwa hasil penilaian ini dianalisis untuk menentukan follow up, untuk menentukan tindak lanjut, baik berupa program remedi maupun program pengayaan. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitan dengan masalah penilaian. Terkait dengan masalah penilaian, ada 3 pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama, assessment of learning. Yang kedua, assessment for learning. Dan yang ketiga, assessment as learning. Yang pertama, assessment of learning. Ini merupakan penilaian yang dirasakan setelah proses pembelajaran selesai. Jadi penilaian ini dimasukkan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Jadi setelah proses belajar selesai, diadakan penilaian. Itu namanya assessment of learning. Jadi berbagai bentuk penilaian yang dilakukan, seperti ada ulangan akhir semester, ada ujian sekolah, dulu juga pernah ada ujian nasional. Semua ini termasuk assessment of learning. Kalau dulu kita sebut kira penilaian sumatif begitu ya. Lalu yang kedua, assessment for learning ini merupakan penilaian proses. Yang assessment of learning ini penilaian hasil ya. Jadi assessment for learning ini merupakan penilaian proses yang dapat dimanfaatkan oleh guru
untuk meningkatkan kinerjanya dalam memfasilitasi peserta didik atau murid ya. Berbagai bentuk penilaian ini misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, kuis. Ini adalah contoh-contoh dari assessment for learning atau kita sebut dulu penilaian formatif begitu ya. Lalu yang pendekatan yang ketiga, assessment as learning. Ini mirip dengan assessment for learning karena juga dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Bedanya assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menilai dirinya sendiri atau memberikan penilaian terhadap temannya secara jujur. Nah, ini di kurikulum 2013 ada penilaian model ini ya. Penilaian terhadap diri sendiri atau disebut self assessment dan penilaian antar teman peer assessment ini merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria penilaian, rubrik penilaian atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi ada 3 pendekatan. Yang assessment of learning dulu disebut penilaian sumatif, assessment for learning dulu disebut penilaian formatif. Assessment as learning sebenarnya sama dengan formatif, cuma ini melibatkan siswa di dalam penilaian, baik menilai diri sendiri maupun menilai temannya. Dahulu pendekatan yang digunakan ini piramida 1. Jadi off learningnya yang banyak, for learningnya yang middle, as learningnya yang paling atas, paling kecil. Nah sekarang diminta kondisinya seperti piramid yang ada di sebelah kanan. Jadi as learningnya yang banyak, for learningnya middle, off learningnya yang kecil, kira-kira begitu ya. Itulah perubahan pendekatan pada kurikulum 2013. Jadi di dalam standar penilaian ini, penilaian dirumuskan sebagai pengumpulan. Jadi penilaian dirumuskan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan dasar SD dan SMP, kalau menengah SMA, SMK dan yang sederajat, ini terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pada saat dahulu masih ada ujian nasional. Karena sekarang sudah ditiadakan, berarti tinggal 2. Penilaian hasil oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil oleh pendidik ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan ini bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang gampangnya saja kita sebut ini adalah ujian sekolah ya. Lalu penilaian hasil belajar peserta didik ini harus mencakup 3 aspek penting. 1. Penilaian aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan, dan penilaian aspek keterampilan ya. Penilaian aspek sikap ini dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas. Jadi aspek sikap ini tanggung jawab pelaporan wali kelas. Lalu penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Tentu ini menjadi tanggung jawabnya guru ya, yang bersangkutan, artinya guru mata pelajaran. Berikutnya ada penilaian keterampilan. Ini dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain yang bisa mengukur kompetensi keterampilan itu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam bentuk ulangan, ada pengamatan, ada tugas, ada bentuk lain yang relevan. Jadi tidak hanya ulangan ya. Walaupun yang banyak hanya ulangan tugas, sebenarnya ada pengamatan juga ya. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir, yaitu namanya ujian sekolah. Atau dulu ada juga ujian sekolah berstandar nasional, ada begitu ya. Lalu penilaian ini dilakukan melalui mekanisme ya, ada aturannya. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. 1. Menyusun perencanaan penilaian tingkat satuan pendidikan. Lalu KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan. Lalu penilaian dalam bentuk penilaian akhir, yaitu ujian sekolah atau ujian madrasah. Lalu penilaian akhir meliputi penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun ya. Sekarang namanya PAT dan PAS,
PAT penilaian akhir tahun, PAS penilaian akhir semester. Jadi pas dan pat. Lalu hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan atau deskripsi, bukan angka maksudnya ya. Jadi penilaian sikap ini dalam bentuk predikat A, B, C, D misalnya, dan deskripsi uraian. Hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi. Jadi ada nilainya, ada predikatnya, ada penjelasannya. Lalu laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Lalu kenaikan kelas dan atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Satu hal yang perlu dicatat bahwa peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan atau sikap belum baik. Itu pengantar yang saya sampaikan sebelum kita masuk pada kajian inti, yaitu standar evaluasi pendidikan. Lalu kajian pada standar evaluasi pendidikan ini mencakup prinsip evaluasi, KKM, kriteria ketuntasan minimal, penilaian hasil belajar, hasil penilaian pengetahuan, penilaian sikap, jenis tes untuk pengetahuan, penilaian skill, penilaian oleh sekolah, kelulusan atau kriteria kelulusan, penilaian proses dan penilaian hasil. Itu kira yang akan kita kaji di dalam standar evaluasi pendidikan ini. Kita masuk subtopik yang pertama, yaitu prinsip evaluasi atau prinsip penilaian. Prinsip penilaian ini kita kenal ada 9 ya, ada 9 prinsip penilaian. Di antaranya ada sahih, objektif, adil, terbuka, holistik, akuntabel, terpadu, sistematik, dan berdasarkan kriteria. Jadi ada 9 nanti kita terangkan. Yang pertama adalah sahih. Sahih bisa juga valid atau sahih itu kata singkatnya adalah mengukur apa yang akan diukur. Jadi mengukur apa yang diukur namanya sahih valid ya. Jadi agar penilaian itu sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang ingin diukur, maka harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ya, untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen yang sahih juga. Kita tidak boleh mengukur apa yang bukan ingin kita ukur ya gitu. Berikutnya bersifat objektif. Maksudnya objektif, penilaian itu dilakukan oleh siapa saja yang menilai, hasilnya akan relatif sama. Itu namanya objektif ya. Jadi penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas menilai. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian, diberikan rubrik penilaian sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi penilaian kinerja yang memiliki cakupan dan kriteria penilaian yang sangat kompleks. Kalau soalnya pilihan ganda kan gampang, tapi kalau soalnya uraian, ya ini perlu ada kriteria, perlu ada rubrik, perlu ada pedoman yang jelas. Berikutnya adalah adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender, yaitu perbedaan jenis kelamin. Ini harus diperhatikan. Berikutnya, penilaian itu bersifat terbuka. Keterbukaan seperti ini, pihak yang dinilai yaitu peserta didik dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian. Menyeluruh ya, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi, semua aspek kemampuan, dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Ini namanya menyeluruh. Jadi, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Perlu dipikirkan juga konsep meaningful assessment. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur dan hasilnya, penilaian kinerja harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan proses pembelajaran. Ini yang penting ya. Berikutnya juga ada bersifat terpadu. Terpadu di sini dimasukkan bahwa penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah satu kompetensi telah tercapai. Kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas, yaitu aktivitas pembelajaran maksudnya. Karena itu penilaian tidak boleh terlepas, apalagi menyimpang dari pembelajaran. Berikutnya sistematis. Jadi penilaian ini harus dilakukan secara berencana, secara bertahap, mengikuti langkah-langkah yang baku.
Penilaian ini harus diawali dengan sebuah perencanaan mengenai apa yang akan diukur, lalu pembuatan instrumen yang digunakan untuk mengukur tadi. Tentu kualitas instrumen harus jelas, mana soal yang sulit, mana soal yang sedang, mana soal yang mudah. Tentu tidak boleh semua soal sulit semua atau semua soal mudah semua. Ya, paling tidak 10% soal sulit, 80% soal sedang, 10% soal mudah. Dan harus meaningful, harus penuh bermakna. Berikutnya, penilaian berbasis acuan, berbasis kriteria atau berdasarkan kriteria. Jadi penilaian yang kita lakukan ini dibandingkan dengan KKM, kriteria minimal. Ini kriteria kita. Yang mencapai kriteria namanya tuntas, yang belum mencapai kriteria berarti belum tuntas. Jadi minimal siswa harus mencapai kriteria. Nah, kriteria itu sekarang disebut dengan KKM. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi, yaitu kompetensi dasar sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Untuk mengetahui ketercapaian KD atau kompetensi dasar, guru harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian, dan sekolah juga harus menentukan KKM, kriteria ketuntasan minimal, atau disebut juga KBM, ketuntasan belajar minimal. KKM, kriteria ketuntasan minimal, ini digunakan untuk memutuskan apakah seorang siswa ini tuntas atau belum tuntas. Dikatakan belum tuntas apabila belum mencapai batas KKM. KKM ini menggambarkan mutu satuan pendidikan. Oleh karena itu diharapkan KKM ini akan meningkat dari tahun ke tahun. Tentu KKM yang sempurna adalah 100. Namun sampai saat ini belum ada sekolah yang memasang KKM 100. Kriteria ketuntasan minimal ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya kompleksitas materi, aspek intake, aspek guru, dan daya dukung. Untuk aspek kompleksitas materi atau kita sebut juga karakteristik materi, yaitu memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut, dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam pembelajaran KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi, semakin rendah KKM yang dituntutnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi antara KKM dan kompleksitas materi ini berbanding terbalik. Berikutnya harus memperhatikan aspek intake, yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian nasional pada jenjang pendidikan sebelumnya, kalau itu untuk SMA kelas 10, atau hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah. Tentu untuk kelas 11 dan 12 akan lebih gampang. Kalau kelas 11 yang memperhatikan nilai kelas 10, kalau kelas 12 yang memperhatikan nilai sebelumnya berarti kelas 11. Aspek intake ini berbanding lurus dengan KKM. Jika intake-nya bagus, KKM-nya tinggi, begitu pula sebaliknya. Berikutnya aspek daya dukung dan aspek guru. Jadi daya dukung dan guru ini juga ikut mempengaruhi KKM. Ini juga berbanding lurus dengan KKM. Jika daya dukung dan kualitas guru bagus, maka KKM-nya adalah tinggi. Begitu pula sebaliknya. Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian guru dengan latar belakang pendidikan. Dia mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau tidak. Bisa juga melihat hasil uji kompetensi guru. Bisa juga melihat rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas. Bisa juga melihat dukungan dana, dukungan kebijakan sekolah. Jadi semakin tinggi aspek daya dukung dan aspek guru ini, maka KKM semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Alur penetapan KKM adalah sebagai berikut. Jadi pertama, kita menghitung KKM kompetensi dasar. Dari KKM kompetensi dasar
Setelah di rata-rata, kita bisa menghitung KKM mata pelajaran. Dari KKM mata pelajaran, setelah di rata-rata, kita bisa menghitung KKM tingkat kelas, artinya kelas 10, kelas 11 atau 12. Dari KKM tingkat kelas, akhirnya kita bisa menentukan KKM tingkat sekolah. Jadi alurnya kira-kira seperti itu. Kriteria dan skala penilaian penetapan KKM bisa kita buat seperti ini. Jadi aspek yang dianalisis ada 3: kompleksitas materi, guru dan daya dukung, intake peserta didik. Apabila kompleksitas materi tinggi, maka KKM rendah, kurang dari 65. Apabila kompleksitas sedang, KKM diperkirakan 65 sampai 79. Jadi apabila guru dan dukung tinggi, maka KKM-nya adalah tinggi. Begitu sedang, KKM-nya juga sedang. Begitu rendah, KKM-nya juga sedang. Begitu pula tentang intake-nya. Bisa juga disederhanakan, tidak angka 0 sampai 100, tapi cukup angka 1, 2, 3. 1 artinya rendah, 2 artinya sedang, 3 artinya tinggi. Cara membacanya sama dengan tabel di atas. Jadi kompleksitas tinggi, KKM rendah 1. Kompleksitas sedang, KKM sedang 2. Kompleksitas rendah, KKM tinggi 3. Dan seterusnya. Menentukan KKM KD, jadi dihitung KKM KD, tentu jumlah skor setiap aspek dibagi jumlah aspek yang ada, ya. Contoh saja, misalnya daya dukung nilainya 90, aspek kompleksitas materi nilainya 70, aspek intake peserta didik nilainya 65. Akhirnya cara menghitungnya ya 90 ditambah 70 ditambah 65 dibagi 5 ketemu 75. Ya, artinya KKM KD tersebut adalah 75. Begitu seterusnya. Dari KKM KD yang dihitung tadi, setelah semua KD terhitung, kita bisa menentukan KKM mata pelajaran. Jadi jumlah KKM per KD dijumlahkan dibagi jumlah KD, ketemulah KKM mata pelajaran. Berikutnya, untuk menentukan KKM tingkat kelas, dengan rumus KKM tingkat kelas ya jumlah KKM per mata pelajaran dibagi jumlah mata pelajaran pada tingkat kelas tersebut. Kalau kelas 10 ya 10, kelas 11 ya 11, kelas 12 ya kelas 12. Akhirnya ketemu KKM mata pelajaran per tingkat, atau akhirnya ketemu KKM tingkatan kelas, yaitu KKM kelas 10, KKM kelas 11, atau KKM kelas 12. Setelah KKM tingkat kelas tercapai, bisa ditentukan KKM sekolah atau KKM satuan pendidikan, yaitu KKM jumlah per tingkat kelas dibagi 3. Maksudnya KKM kelas 10 ditambah KKM kelas 11 ditambah KKM kelas 12 dibagi 3. Ketemulah KKM tingkat satuan pendidikan atau KKM sekolah. Interval KKM bisa dibuat seperti ini. Jadi KKM 88 sampai 100 predikannya adalah A. KKM 76 sampai 87 predikannya adalah B. KKM 64 sampai dengan 75 predikannya C. KKM kurang dari 64 predikannya adalah D, ya. Pada kurikulum 2013 awalnya dikembangkan ada 3 macam penilaian, yaitu penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah. Tapi pada tahun 2020 ini penilaian oleh pemerintah ditiadakan dengan dihapusnya ujian nasional. Penilaian oleh pendidik adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan fungsi sumatif dalam bentuk penilaian harian, dan dapat juga dilakukan penilaian tengah semester. Fungsi formatif artinya ini penilaian proses, ya, penilaian proses. Kalau yang sumatif ini lebih pada penilaian hasil. Untuk penilaian tengah semester tahun ini ya tidak ditiadakan, untuk SMA tidak ada, ya dulu juga pernah ada itu. Namun kita bahas nggak apa-apalah ya. Dan penilaian tengah semester ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh pendidik, yang cakupannya ya materi, KD sampai tengah semester tersebut. Ini tidak dikoordinasikan oleh satuan pendidikan, jadi dilaksanakan oleh guru tanpa dikoordinasi oleh satuan pendidikan. Sedangkan penilaian harian
yang berupa ulangan harian, bisa juga berupa pengamatan, bisa juga berupa penugasan, atau bentuk-bentuk lain yang bisa digunakan. Ya. Nah, ulangan harian ini untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, untuk menetapkan program perbaikan, apakah pengayaan atau remedi, untuk memperbaiki proses pembelajaran, juga menyusun laporan hasil kemajuan belajar. Laporan penilaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat. Jadi penilaian sikap ini predikat sangat baik, cukup, atau kurang, bukan angka ya, bukan angka. Sedangkan laporan penilaian pengetahuan dan keterampilan ini berupa angka disertai predikat dan ada deskripsi. Jadi selain angka ada predikat A atau B atau C atau D dan masih dilengkapi dengan deskripsi. Itu terkait dengan penilaian oleh pendidik. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan ini dilakukan dalam bentuk penilaian akhir ya. Penilaian akhir ya bisa penilaian akhir semester, bisa penilaian akhir tahun, bisa ujian sekolah. Jadi penilaian akhir ini dimasukkan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester atau pada akhir tahun. Sedangkan ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi peserta didik telah menyelesaikan dari satu satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini kita pelajari adalah SMA. Di tabel ini kita juga bisa melihat untuk penilaian oleh pendidik bentuknya penilaian harian, dapat juga penilaian tengah semester. Sedangkan untuk satuan penilaian akhir semester ya akhir semester ganjil maksudnya. Kalau penilaian akhir tahun ini bisa penilaian semester genap. Jadi penilaian akhir tahun artinya penilaian pada semester genap. Demikian juga dengan ujian sekolah, dan ujian sekolah berstandar nasional, berarti ini untuk kelas 12. Sedangkan pemerintah adalah ujian nasional, namun tahun 2020 ini sudah ditiadakan. Aspek yang dinilai oleh pendidik, penilaian oleh pendidik ini sikap, pengetahuan termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, istilahnya high order thinking skill, dan juga keterampilan. Sama kalau penilaiannya. Tetapi untuk penilaian pemerintah itu lebih pada pengetahuan, ya, pengetahuan saja. Jadi sikapnya nggak ada, keterampilannya nggak ada. Jadi ujian nasional itu lebih pada pengetahuan saja. Untuk masalah laporannya, nilai sikap dibentuknya predikat, jadi A, B, C atau D, dan juga deskripsi ada penjelasan. Sedangkan untuk pengetahuan ini selain angka 0 sampai 100 juga ada predikatnya, juga ada deskripsinya. Untuk penilaian pendidik dan satuan pendidikan sama ya. Nah, untuk penilaian pemerintah karena hanya pengetahuan saja, hanya angka dan kategori, deskripsinya tidak ada ya, tidak ada. Penilaian hasil belajar peserta didik ini bisa dilakukan dengan ulangan, dengan observasi, dengan penugasan atau bentuk-bentuk lain yang relevan. Ulangan ini adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran, ulangan ini untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa. Nah, sekarang ini namanya ulangan macam-macam. Ada istilahnya penilaian harian, ada penilaian akhir semester. Kalau akhir semester berarti penilaian akhir semester ganjil maksudnya. Ada penilaian akhir tahun. Kalau penilaian akhir tahun artinya ini penilaian pada semester genap. Ada juga ujian sekolah. Itu contoh ulangan. Lalu yang kedua bisa dilakukan dengan observasi. Observasi ini pengamatan ya. Jadi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung, tentu dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang harus diamati. Jadi harus ada indikatornya jelas ya, ada pedomannya jelas ya. Terus berikutnya penugasan. Penugasan ini juga merupakan teknik penilaian ya.
dengan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalau namanya tugas, ini mesti dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di kelas itu namanya pembelajaran ya. Tugas ini bisa dikerjakan individu, bisa juga dikerjakan secara kelompok, sesuai dengan karakteristik tugas masing-masing, kira-kira begitu ya. Yang terakhir, bentuk lain. Bentuk lain apa? Misalkan penilaian yang berupa jurnal, penilaian yang berupa portofolio, atau penilaian yang berupa proyek. Itu kira-kira ya. Terus poin keempat, penilaian pengetahuan. Jadi penilaian knowledge ya. Hasil penilaian pengetahuan ini oleh guru dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk mengukur atau mengetahui hasil pencapaian kompetensi siswa, untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, kemajuan hasil belajar tengah semester, kemajuan hasil belajar akhir semester, kemajuan hasil belajar akhir tahun, atau juga kenaikan kelas. Berikutnya yang poin 5 adalah penilaian sikap ya, penilaian sikap. Guru melaksanakan penilaian kompetensi sikap sesuai dengan karakter kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diampu oleh guru yang bersangkutan. Karena memang setiap pelajaran punya karakter yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Penilaian kompetensi sikap ini dilakukan dengan tahapan-tahapan. 1. Mengamati perilaku siswa selama pembelajaran. Di dalam kelas, di luar kelas, kalau itu misalkan olahraga ya selalu diamati. Yang kedua, mencatat perilaku siswa yang menggunakan lembar observasi. Jadi tidak hanya diingat-ingat saja, tapi dicatat di lembar observasi atau lembar pengamatan. Lalu langkah ketiga, nomor 3, menindaklanjuti hasil pengamatan. Jadi yang sudah ditulis tadi ditindaklanjuti. Nomor 4, mendeskripsikan perilaku siswa. Jadi memberi penjelasan apa penyebab perilaku siswa tersebut atau apa yang dilakukan siswa tersebut. Berikutnya, melaporkan kepada wali kelas ya. Logikanya melaporkan ini ya punya bukti, punya dokumen, bukan hanya lisan ya. Jadi ada dokumen hasil penilaian sikap yang disampaikan kepada wali kelas. Bisa juga guru mengadakan konfirmasi, wawancara dengan guru-guru lain dan siswa lain, apa memang sikapnya seperti itu setiap hari. Itu kira-kira ya. Jadi sikap juga dinilai pakai pengamat, dan nanti hasilnya hanya berupa predikat, bukan angka. Untuk penilaian sikap ini ada 2, ada sikap utama dan sikap penunjang. Sikap utama ini observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, atau observasi oleh guru bimbingan dan konseling dan wali kelas selama 1 semester pula. Terus pengamatan oleh guru ini dilaksanakan selama proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu yang pengamatan oleh BK dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid dari berbagai pihak. Yang sifatnya penunjang, penilaian dari dan penilaian antar teman. Saya ulangi, yang penunjang ini penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. Jadi di kurikulum 2013 siswa memang dilibatkan di dalam penilaian yang kita sebut kemarin assessment as learning. Jadi siswa dilibatkan di dalam penilaian diri sendiri maupun penilaian antar teman ya. Ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali di dalam satu semester. Contoh, nama sekolah, nama satuan pendidikan SMA B Jakarta. Tahun pembelajaran 2016-2017, kelas 10 semester 1, mata pelajaran kimia, tabel 4.1, contoh format dan pengisian jurnal guru. Ya, ini pakai jurnal ya. Nggak mungkin sikap kok pakai tes soal, nggak mungkin ya. Contohnya seperti itu. Jadi kolomnya ada nomor, waktu, nama, kejadian, perilaku, butir sikap, positif atau negatif, tindak lanjut. Misalkan nomor 1 tanggal 5 Agustus 2016, namanya Adi. Kejadiannya atau perilakunya meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja dan alat serta bahan yang sudah dipakai. Butir sikapnya tanggung jawab. Positif atau negatif. Tindak lanjutnya dipanggil untuk membersihkan meja dan alat atau bahan yang sudah dipakai, dilakukan pembinaan dan seterusnya. Itu loh catatan sikap. Ini penilaian sikap. Tentu ini dalam pembelajaran di lab. Contoh nomor 2, 12 Agustus 2016, Meti. Kejadiannya melaporkan kepada pendidik bahwa dia memecahkan gelas kimia tanpa sengaja ketika sedang melakukan praktikum. Butir sikapnya jujur.
Positif, jelas positif karena jujur. Lalu diberi apresiasi, pujian atas kejujurannya, dan diingatkan agar lain kali lebih berhati-hati lagi, dan seterusnya. Penilaian sikap itu dilakukan melalui observasi dan dicatat dalam jurnal. 1. Guru mata pelajaran merangkum catatan selama 1 semester setiap siswanya. Guru bimbingan dan konseling merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa binaannya. Wali kelas merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa yang menjadi binaannya. Terus data-data yang bersumber dari guru, data-data yang bersumber dari guru mata pelajaran, dari guru bimbingan dan konseling, dari wali kelas dikumpulkan menjadi satu di wali kelas. Nah, sikap tersebut bisa dipilah sikap spiritual, juga sikap sosial. KI 1 dan KI 2. Terus dibuatkan deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial serta predikat di dalam raport. Berikutnya, poin 6 adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan melalui tes tulis, melalui tes lisan, dan penugasan. Bisa berbentuk objektif tes, bisa berbentuk uraian, bisa berbentuk pilihan ganda, bisa berbentuk jawaban singkat, bisa sebab akibat, bisa matching atau menjodohkan. Untuk penilaian pengetahuan, seperti saya uraikan di atas tadi, misalkan ada tes tulis. Tes tulis, jadi bisa benar salah, bisa pilihan ganda, bisa matching atau menjodohkan, bisa isian singkat, bisa uraian, apakah uraian yang bersifat objektif, yang jawabnya sudah pasti, atau uraian yang bersifat isi subjektif ya. Berikutnya tes lisan. Lisan bisa berupa kuis, bisa berupa tanya jawab. Berikutnya juga bisa dilakukan melalui tugas. Sekali lagi saya ingatkan, namanya tugas dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di dalam kelas namanya pembelajaran ya. Tugas ini bisa dilakukan individu atau kelompok. Bisa di sekolah, bisa di sekolah, atau di luar sekolah. Bisa juga dilakukan secara formal maupun secara informal. Untuk pembuatan soal harus dilalui dengan kisi-kisi. Ini contoh kisi-kisi pilihan ganda ya. Jadi nomor 1, KD-nya 3.8, materinya sifat larutan, indikator soalnya disajikan tabel hasil percobaan uji larutan. Peserta didik dapat menentukan senyawa yang merupakan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tepat. Level kognitifnya adalah penalaran C4. Soalnya nomor 1, bentuknya pilihan ganda dan seterusnya. Contoh tabel pengolahan nilai pengetahuan tanpa pembobotan. Artinya ulangan harian maupun ulangan akhir semester tidak ada pembobotan ya. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia semester ganjil, semester 1 punya 5 KD, yaitu KD 3.1 sama dengan KD 5. Ani memiliki nilai seperti itu. KD 3.1 nilainya 75 dan 78 untuk ulangan harian, untuk akhir semesternya 70. Sedangkan KD 3.2 nilainya 60, 66 dan 70 untuk penilaian akhir semester. Untuk KD 3.3 penilaian hariannya 86, 74, 90, artinya 3 kali. Ulangan akhir semesternya 80. Nilainya tinggal di rata-rata saja. Untuk KD 3.1 ya 75 ditambah 68 tambah 70 dibagi 3. Dan KD 3.3 ya 86 tambah 74 tambah 90 tambah 80 dibagi 3. Hanya seperti itu aja, karena ini penilaian tanpa pembobotan. Kalau mau diberi bobot boleh. Poin ke-7 ini penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan bisa dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya ada penilaian praktek, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian jurnal, penilaian portofolio, dan teknik-teknik lain yang relevan dengan penilaian keterampilan. Penilaian praktek ini adalah penilaian unjuk kerja atau disebut penilaian kinerja ya. Praktek dilakukan dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Jadi penilaiannya guru mengamati pada saat siswa melakukan sesuatu. Kalau penilaian produk meliputi penilaian kemampuan siswa membuat produk-produk atau teknologi atau seni. Ya, misalkan guru gambar ya, produknya berupa gambar, misalkan seperti itu. Ini penilaian produk, berarti ada hasil karya nyata dari siswa. Ya. Hasil karyanya ya bisa berupa hasil karya teknologi,
bisa berupa hasil karya seni. Berikutnya penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah penilaian yang kegiatan penilaiannya terhadap satu tugas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Katakanlah 1 semester 1 kali, misalkan seperti itu ya. Ini proyek ya. Biasanya dikerjakan kelompok nih ya, kalau proyek ini ya, kan kelompok. Berikutnya juga bisa dilakukan penilaian keterampilan melalui jurnal. Jurnal ini adalah catatan tentang sikap atau perilaku siswa, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif, yang dilakukan oleh siswa, dibuat selama 1 semester oleh guru mata pelajaran, oleh guru bimbingan dan konseling, oleh wali kelas. Di jurnal ya. Berikutnya bisa juga dilakukan melalui portofolio. Portofolio ini merupakan penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang bersifat reflektif integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu. Jadi tugas-tugasnya semua dikumpulkan, guru akan melihat perkembangan dari satu tugas ke tugas yang lain, apakah menjadi lebih baik atau stagnan atau malah sebaliknya. Kira-kira seperti itu ya. Penilaian keterampilan seperti yang diuraikan di atas, kalau kita buat bagan seperti ini ya. Poin ke-8, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Dulu pernah ada penilaian tengah semester dan ujian nasional. Namun perkembangan terakhir, ujian nasional sudah ditiadakan sejak tahun 2020. Demikian juga perkembangan terakhir di dalam kurikulum K13 penilaian tengah semester ditiadakan. Namun nggak apa-apa lah kita bahas ya. Nah, penilaian harian ini dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran. Lalu penilaian tengah semester ini dilakukan oleh pendidik tanpa koordinasi dari satuan pendidikan. Penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun ini dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Tapi ujian sekolah ini yang melakukan adalah satuan pendidikan. Berikutnya tentang kelulusan. Kriteria kelulusan itu memperhatikan penilaian sikap, memperhatikan penilaian pengetahuan, memperhatikan penilaian keterampilan, dan juga memperhatikan nilai sekolah. Dan yang lebih penting lagi, kelulusan ini harus dibuatkan SK kriteria kelulusan dan dirapatkan dalam rapat dewan guru, dicatat di dalam notulen rapat. Harus begitu. Yang terakhir, poin ke-10, langkah-langkah penilaian hasil dan proses. Jadi langkah-langkah penilaian hasil dan proses, mekanisme seperti apa? 1, ada penetapan tujuan. Kedua, harus diawali dengan penyusunan kisi-kisi soal. Langkah berikutnya yaitu pengembangan instrumen penilaian, artinya membuat soalnya. Langkah berikutnya analisis kualitas instrumen, jadi uji coba soalnya, dikaji soalnya nih, soalnya benar atau salah, soalnya baik atau tidak dari sisi bahasa, dari sisi kontennya seperti apa. Baru pelaksanaan penilaian, baru ulangan itu diselenggarakan. Setelah diselenggarakan tentu dikoreksi, terus diolah hasilnya, dianalisis hasilnya. Baru yang terakhir melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian itu untuk kemajuan belajar peserta didik. Di dalam alur pembelajaran remedi, kita lihat hasil ulangan tadi dibandingkan dengan KKM. Apabila hasil ulangan di bawah KKM, maka diadakan pembelajaran remedi atau remedial teaching. Bukan remedial test, remedial teaching. Remedial teaching itu bisa dilakukan dengan 5 cara, misalkan dengan bimbingan secara individu, karena ternyata yang tidak tuntas hanya 1-2 siswa, tidak banyak. Bisa dilakukan dengan bimbingan secara kelompok, diajar lagi misalnya begitu ya. Berikutnya pembelajaran ulang, ternyata satu kelas tidak tuntas semua, ada pembelajaran ulang dengan teknik, metode, media yang berbeda, materinya tentu sama. Bisa juga hanya dengan pemberian tugas untuk dikerjakan di rumah. Bisa juga tutor sebaya. Katakanlah misalnya yang tidak tahu hanya 1-2, bisa temannya yang bisa, yang pandai untuk ngajarinya.
Setelah semuanya itu dilakukan dan selesai, baru ditutup dengan remedial test, dengan tes ulang. Tapi selama ini yang sering terjadi hanya tes ulang, remedial test, tanpa pernah didahului remedial teaching. Itu mekanisme yang salah. Makanya di remedial malah tambah jelek, karena stres anaknya ya gitu. Jadi remedial test ini harus diawali dengan remedial teaching itu yang benar. Ini contoh pengolahan nilai ketuntasan untuk kenaikan kelas. Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila minimum memiliki 3 nilai yang tidak tuntas. Tidak tuntas artinya nilai itu di bawah KKM. Contoh ini, setelah kita lihat, kita analisis, kita verifikasi, nilai bahasa Indonesia 60, nilai matematika 62, nilai pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 64, padahal KKM-nya 65. Karena dia memiliki 3 nilai tidak tuntas, maka dinyatakan tidak naik kelas. Itu yang perlu dipahami. Kalau misalkan tidak tuntas 2 berarti naik, 1 berarti naik, 3 tidak naik, 4 apalagi jelas tidak naik. Oke, itu kira-kira kajian tentang standar penilaian. Kita akhiri dengan tugas. Tolong saudara buat soal bahasa Indonesia sebanyak 10 soal dengan ketentuan sebagai berikut. Lebih dulu susun kisi-kisi soal tersebut. Soal terdiri dari 2 soal sulit, 2 soal mudah, 6 soal sedang. Soal berupa pilihan ganda dengan 5 jawaban A, B, C, D, dan E. Ketentuan soal hot, high order thinking skill, yaitu soal penalaran dan bukan soal yang bersifat hafalan atau ingatan. Tunjukkan mana soal yang sulit, mana soal yang sedang, mana soal yang mudah. Tugas soal dan kisi-kisi diketik dengan MS Word dan dikonvert ke PDF dan dikumpulkan. Sekian, terima kasih. Kita cukupi, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.